Oh ya Mas, kalau yang segini ini harganya berapaan Mas? Ini macam-macam Mas. Eh? Ada yang 10.000. Oh ini ada yang 10.000. 25.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan channel Warta Anyar TV. Oke, kali ini saya masih berada di sekitaran Selomerto teman-teman. Ini nama kampungnya apa Mas? Kresek Mas. Kresek ya? Oh iya, Kresek Selomerto teman-teman. Salah satu desa penghasil durian di Wonosobo. Ini saya bersama dengan seorang petani durian yang saat ini mau metik atau ambil durian di pohon. Coba kita lihat mana ini pohon yang akan dipanjat. Nah di sini ini banyak banget ini pohon-pohon durian yang di atas itu buahnya banyak banget. Itu sudah pada gantung teman-teman. Tentunya itu yang nanti akan diambil ya oleh Masnya. Oke Mas, boleh kenalan terlebih dahulu dengan Mas siapa ini? Masun. Mas Masun. Oke, ini Mas Masun mau panen berapa pohon Mas? Ini paling 4 pohon ya. 4 pohon. 4 pohon. Oh iya, ini 4 pohon. Salah satunya ini ya Mas di depan ini ya. Ini. Terus itu. Ini. Sama itu di atas. Oh itu di atas ada 2 pohon yang berjejer itu buahnya lumayan banyak nih teman-teman. Luar biasa ini berada di Kresek ya teman-teman. Dekat banget dengan jalan raya. Nah ini teman-teman silahkan diamati terlebih dahulu. Jenengan ngelapak atau gimana Mas? Saya tani. Nanti kan kalau udah diambil langsung ke pengepul. Oh langsung disetorkan ke pengepul. Ke Pak siapa itu Pak Hamim? Itu kalau saya itu di Sindeng. Oh Sindeng. Sindeng. Iya. Ini jenengan punya sendiri atau nebas Mas? Ini punya sendiri. Punya sendiri. Ada berapa pohon Mas di kebun jenengan? Ini ada banyak sih, sekitar kalau semuanya sekitar 12 pohonan. Wih, luar biasa. Itu yang kecil-kecil kan juga udah dapat buah. Oh itu, ini yang ini apa Mas? Lokal? Ini lokal semua di sini. Oh lokal semuanya. Kalau yang bukan lokal yang montong masih belum bertumbuhnya itu kalau di sini kan kurang. Lambat soalnya kan ya karena orang Jawa ya. Orang Jawa itu kurang maksimal. Gitu. Ya jadi kurang maksimalnya apanya Mas? Perawatannya itu kan jadi kalau misalnya montong itu kan untuk apa penanaman itu kan harusnya kan skillnya kan steril semua, bersih ya. Kalau di sini kan ya masih campur ya, campur. Ada kayu albasia ya. Ada yang lainnya gitu ya, kelapa juga. Jadi kurang maksimal. Oh iya seharusnya itu disendirikan ya Mas ya. Tidak boleh ada pohon-pohon yang lain di sekitar ya, biar pertumbuhannya maksimal begitu ya. Tapi mungkin untuk disendirikan juga sayang ya Mas ya, kalau pohon-pohon yang lain misalkan duriannya sudah tumbuh, sudah berbuah, kemudian ditanami musangking ataupun jenis yang lain, kemudian itu dibersihkan, ditebang ya sayang juga ya Mas ya. Mungkin kalau ada lahan baru yang masih kosong lah, mungkin itu baru bisa ya Mas ya. Paling kalau misalkan mau yang cepat ya itu biasanya itu yang di atas dipotong terus nanti disambung. Okulasi ya Mas ya. Oke. Istilahnya itu tidak yang lokalnya juga masih bisa panen. Ya, iya. Ini sudah ada yang seperti itu. Yang sambungannya Mas. Sudah ada. Sudah berbuah. Di jenengan sudah ada. Kalau saya belum. Tapi di petani sini sudah ada. Oh iya. Iya itu harus mengorbankan pohon yang atas kemudian dipotong dan disisipkan entres dari musangking atau jenis yang lainnya Mas ya. Oke Mas, silakan. Bisa dimulai panennya. Ini kita saksikan. Oh ini di pohon yang ini teman-teman. Itu di atas banyak banget. Nah ini Masnya sudah mulai manjat. Nah pohonnya itu dilukai ya untuk bisa naik dengan cepat dan juga mudah. Kok sendirian sih Mas? Nggak ada yang bantu? Oh ya. Tuh duriannya ukurannya lumayan teman-teman, lumayan gede-gede ya. Dan banyak yang sudah pada gantung di tali rafia itu, nanti tinggal ambil saja dan tinggal nanti diturunkan
dengan cara dikerek, tapi masnya ini ternyata cuma sendirian saja. Coba nanti untuk proses penurunannya itu apakah akan sekalian semua yang sudah gantung di pohon itu diambil, atau masnya nanti akan turun lalu kemudian naik lagi. Tentunya itu akan memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Nah, masnya sedang persiapan tuh tali tambangnya yang masih wool ya teman-teman, sedang diurai terlebih dahulu. Teman-teman, selain pohon yang ini ya, kemudian ada juga yang di sini nih teman-teman, yang juga buahnya itu banyak, dan saat ini terlihat itu yang pada gantung juga sudah lumayan banyak. Nanti ada sekitar 4 pohon yang akan diambil tadi oleh si masnya ya. Saat ini pohon pertama sedang dipanjat. Nah, itu sudah mulai satu persatu buah-buah yang sudah menggantung diambil dan diikatkan pada tali tambang yang nanti akan diturunkan. Nah, saya kira ini akan diambil sekalian ya teman-teman. Artinya semua buah yang ada di atas yang sudah gantung itu nanti akan diturunkan sekaligus. Karena masnya itu cuma sendirian, daripada nanti naik turun, tentunya itu melelahkan dan makan waktu. Ini juga teman-teman ya, di atas persis di pinggir jalan, bahkan ada durian yang buahnya itu di bawah banget nih teman, di dahan yang bawah. Coba kita cek ke sana. Tuh, ada lagi bervariasi buahnya, ada yang besar, ada yang kecil, ya sudah umum ya. Nah, itu teman-teman, masnya sudah berada di pucuk tuh, di dahan yang tertinggi ya. Sekarang sudah berada di sana. Kita saksikan yang diambil itu memang yang pada gantung ya, yang tentunya itu sudah masak pohon. Sahabat tani, ini di depan saya ada satu buah pohon durian yang besaran pohon atau batang pohonnya itu belum terlalu besar banget teman-teman. Paling ya kurang lebih 1 termos air itu ya, air minum. Tapi buah di atasnya itu sudah lumayan banyak nih. Kita saksikan, coba kita zoom. Nah, ini pohonnya belum terlalu besar, masih kecil. Akan tetapi buahnya sudah lumayan. Entah ini umur berapa tahun. Nah, kalau yang di samping-sampingnya itu memang pohon-pohon yang sudah agak tua, walaupun tidak terlalu besar ya teman-teman. Dan buahnya pun juga sudah sangat banyak. Mungkin ini panen yang kedua, ataukah pohon ini baru panen pertama untuk musim ini ya, ataukah ini adalah kelanjutan dari panen pertama yang sudah habis kemarin. Nah, itu beberapa buah sudah mulai diturunkan oleh Mas Mahsun yang masih bertengger di atas, sedang mengambil buah-buah yang sudah pada gantung di tali rafia. Nah, teman-teman, jadi buah yang diambil itu rafianya diikatkan kepada tambang ya, sehingga nanti tinggal menurunkannya melalui tambang tersebut. Jadi nanti Mas Mahsun tidak perlu bolak-balik lagi untuk naik mengambil buah yang lain, tetapi diturunkan sekaligus ya, satu kali. Tuh ya, sudah semakin turun
duriannya. Nah, ini beberapa buah tuh sudah turun teman-teman ya dari pohon yang baru saja diambil oleh Mas Masun. Karena sendirian Mas Masun ini cukup kerepotan untuk menempatkan posisi jatuhnya nanti buah durian ini teman-teman. Seharusnya memang ini ada 2 orang atau 1 orang yang membantu untuk menerima buah dari bawah. Tapi karena Mas Masun itu cuma sendirian ya, mau bagaimana lagi, tadi coba saya bantu. Nah, di atas itu masih ada beberapa butir yang akan diturunkan. Teman-teman, nanti coba saya akan tanya ya untuk harga durian di Mas Masun, karena ini masih di tangan petaninya langsung, apakah harganya cukup murah ataukah bagaimana. Kita nanti akan coba tanya ya teman-teman kepada Mas Masun, karena nanti setelah buah ini terkumpul akan dibawa ke seorang pengepul durian. Ya, ini Mas Masun sudah selesai teman-teman dalam 1 pohon ini. Coba kita cek dapat berapa butir ya yang sudah diturunkan dari pohon ini. Nah, ini 1 buah terakhir sampai di bawah. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 butir yang turun yang pertama tadi. Ini setelah ini akan pindah ke pohon yang lain. Oh ya Mas, kalau yang segini ini harganya berapaan Mas? Ini macam-macam Mas. Ada yang 10.000. Oh, ini ada yang 10.000. 25.000. Paling mahal yang gede itu berapa Mas? Paling mahal itu 40.000. 40.000. Ini termasuk durian yang kemarin ikut kontes di, itu di mana Mas? Di Mendolo. Oh, di Mendolo. Oh, yang kemarin itu yang bazar durian itu ya. Oh, yang di Mendolo kemarin teman-teman ya. Pada di sana ada kopi, ada mbako juga. Termasuk ada durian. Salah satunya durian dari kresek ini teman-teman. Nah, ini. Kalau isi dalamnya gimana Mas? Coba. Oh, mau spill coba teman-teman. Isinya dulu. Spill coba ya. Yang setengah aja ini. Ini yang ini. Oh, isinya teman-teman. Oh, agak kuning. Tuh. Kita spill. Oh, wah, ini coba teman-teman. Nah, ini biar diselesaikan dulu. Ini. Ya. Ini. Coba ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya rasanya? Pahit manis Pak, gimana Mas? Ini manis ya Mas? Kalau ini masih kategori manis. Manis ya, ini manis. Ini kalau yang di apa? Ranting yang besar lebih gede-gede lagi sih. Ini kan tadi kan rada di pucuk ini. Yang di atas ya, yang pohon paling atas. Nah, kalau yang ini segini, ini harga berapa Mas? Kalau itu sekitaran di 30.000-an paling. 30.000. Kalau untuk harga ecernya, kalau masuk ke pengepul sih beda. Beda ya, lebih murah teman. Beda. Soalnya kan nanti kan bisa dihargai semua. Iya, betul sekali. Kalau harga grosiran memang agak turun teman-teman ya. Beda kalau eceran. Oke Mas, saya mau ngecer 100.000 Mas. Silakan dipilihkan yang mana. Boleh Mas? Boleh. Oke, kalau boleh. Jadi maksudnya saya nggak usah ke pengepul, tapi langsung di sini saja nih teman-teman. Siap. Oke, saya akan ambil nih teman-teman. Terserah Mas Masun mau dikasih yang mana ini.
Oh ya teman-teman ya, yang mau durian kresek silahkan bisa ke pengepul atau juga bisa ke Mas Masun. Ini biasanya kadang ada pembeli yang datang ke jenengan, dilayani nggak Mas? Ini saya kan barengan sama itu Sindeng. Sindeng yang ada kalau di sini itu pinggir jalan pas duriannya itu samping toko Margo Rizki. Kanan jalan atau kiri jalan kalau saya ke sana? Dari sini kanan jalan. Kalau saya ke sana kanan jalan. Kanan jalan. Oke. Itu pas gang masuk desa Kresek. Ya, nanti bisa langsung ke sana saja. Oke. Terus dia ready selalu. Oke. Kalau nomor yang bisa dihubungi siapa Mas? Nanti bisa hubungi saya juga nanti bisa sama nomornya itu Sindeng. Oh, kalau jenengan di nomornya berapa Mas? Kalau saya 0856 27 66 801. Oke. Siap, itu nanti teman-teman yang mau pesan durian yang dari manapun, dari Wonosobo, dari luar kota, ini silahkan bisa menghubungi nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Masun ya. Tinggal kering saja pesan durian yang mau bagaimana. Karena kalau grosiran itu biasanya melayani pembeli itu dari luar kota juga ya Mas ya. Ini malahan kemarin melayani itu untuk ekspor ke Cina. Kemarin sudah kirim 600, kalau kuotanya itu kan sampai 6.000. Lah kemarin baru ya sekitar 1 minggu yang lalu baru 600 kita kirim ke Cina. Tapi lewat apa? Kita kirimnya ke Pekalongan, terus pengepakan di sana, terus kirim ke Cina. Terus yang dikirim itu duriannya seperti apa Mas di sini? Tua atau gimana? Itu kalau untuk ke sana duriannya itu belum tua. Soalnya kalau untuk duriannya sudah tua itu kan perjalanan lama ya. Paling sedikit kan 10 hari karena lewat kapal kan, oleh kapal. Lah itu duriannya itu yang masih mengkel gitu. Mengkel ya. Jadi belum terlalu tua. Kemarin ada yang udah tua malahan sampai disuruh bawa pulang lagi. Busuk atau gimana? Enggak, disuruh bawa pulang lagi karena kan kalau sudah tua mateng kan sampai sana busuk. Seperti itu. Betul. Ya. Jadi durian yang harus masih mentah mengkel-mengkel itu ya Mas. Ya. Tapi sampai sana matangnya normal ya Mas ya? Sampai sana normal. Soalnya ada apa itu nanti kan diproses ulang di sana. Oh iya. Nanti ada pembersihan, ada pengobatan juga dan lain-lain. Jadi sampai sana memang ya jadi pas matangnya. Ya, tepat gitu ya. Oke Mas, terima kasih ya. Sudah menemani saya. Semoga usaha jenengan laris terus, diberikan kesehatan jasmani, rohani, dan diberikan rezeki yang halal, berkah dan manfaat. Demikian teman-teman liputan saya di seorang petani durian, Mas Masun dari Kresek. Silakan sekali lagi teman-teman yang mau pesen durian, boleh banget nih, tinggal kering saja ke nomor yang tadi sudah disebutkan. Langsung bisa kirim sampai lokasi, bahkan ini sudah melayani ekspor ke luar negeri, ke Cina. Luar biasa teman-teman, durian Wonosobo memang mantap, mantul, rasanya selalu dijamin. Terima kasih teman-teman, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.